Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola keuangan Satker yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Dwi Ariwibawa, Widyaswara pada Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ketentuan perpajakan belanja pemerintah secara online. Pada video pertama kita sudah membahas dari sisi regulasi perpajakan belanja online dan studi kasus pembelian barang melalui retail daring dalam sistem informasi pengadaan pemerintah menggunakan uang persediaan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada studi kasus kedua dan ketiga, yaitu pembelian melalui retail daring di luar sistem informasi pengadaan pemerintah menggunakan UPKKP dan pembelian melalui retail daring di luar sistem informasi pengadaan menggunakan UP Tunai. Studi kasus yang kedua adalah pembelian melalui retail daring Tokopedia di luar sistem informasi pengadaan di mana pembayaran dilakukan melalui UPKKP. Nah, bagaimana perlakuan perpajakan atas transaksi tersebut? Terhadap transaksi tersebut tidak perlu dipungut PPN dan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Nah, mengapa instansi pemerintah tidak perlu memungut? Sesuai pasal 12 PMK 59 PMK 03 tahun 2022, instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas pembayaran pembelian barang yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Kemudian di pasal 18 juga disampaikan PPN tidak dipungut oleh instansi pemerintah dalam hal pembayaran dengan kartu kredit pemerintah atas belanja instansi pemerintah. Nah, jadi dari penjelasan di pasal 12 dan pasal 18 ini, pembelian dengan menggunakan kartu kredit pemerintah, instansi pemerintah tidak perlu memungut PPN dan PPh pasal 22. Kemudian, studi kasus yang ketiga adalah pembelian melalui retail daring Tokopedia di luar sistem informasi pengadaan dengan pembayaran menggunakan UP Tunai. Nah, bagaimana perlakuan perpajakan atas transaksi ini? Terhadap transaksi tersebut terutang PPN dan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah karena pembayaran dilakukan menggunakan UP Tunai dan pembelian dilakukan melalui retail daring di luar sistem informasi pengadaan. Kalau kita lihat di pasal 22 PMK 59 PMK 03 tahun 2022, atas transaksi seperti kasus yang di atas terutang PP pasal 22 karena pembayaran jumlahnya lebih dari 2 juta, di mana 2 juta ini tidak termasuk PPN. Kemudian juga di pasal 18 dijelaskan juga atas transaksi tersebut tetap harus dipungut PPN karena pembayarannya juga lebih besar dari 2 juta dan nilai 2 juta ini tidak termasuk PPN. Untuk menghitung PPN dan PPh pasal 22, kita harus menghitung terlebih dahulu DPP atau dasar pengenaan pajaknya. DPP ini adalah harga jual atau harga sesungguhnya dari sebuah barang atau jasa sebelum PPN. Untuk menghitung DPP, kita harus mengeluarkan PPN atas nilai kontrak yang terjadi atau nilai perikatan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai Undang-Undang HPP, mulai 1 April 2022 tarif PPN ditetapkan sebesar 11%. Sehingga untuk mencari DPP adalah nilai kontrak dikalikan 100/111. Sehingga kita akan mendapatkan nilai dasar pengenaan pajak
adalah nilai kwitansi atau Rp25.530.000 dikalikan 100 per 111, sehingga kita mendapatkan nilai DPP atau dasar pengenaan pajak sebesar Rp23 juta. Nah, untuk mencari PPN tinggal kita kalikan DPP dengan tarif PPN, sehingga nilai DPP 23 juta kita kalikan 11%, kita akan mendapatkan nilai Rp2.530.000. Kemudian untuk mencari PPh pasal 22, kita kalikan DPP dengan tarif PPh pasal 22, sehingga nilai 23 juta kita kalikan 1,5%, kita mendapatkan PPh pasal 22 sebesar Rp345.000. Atas pemungutan PPN senilai Rp2.530.000, instansi pemerintah wajib menyetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP atas nama instansi pemerintah, di mana penyetorannya harus dilakukan paling lambat tanggal 25 Juli 2022. Kemudian atas pemungutan PPh pasal 22 senilai Rp345.000, instansi pemerintah wajib menyetorkan ke kas negara dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP atas nama rekanan pemerintah paling lambat tanggal 25 Juli 2022. Demikian tadi pembahasan kita tentang ketentuan perpajakan belanja barang melalui penyedia secara online. Kita sudah membahas studi kasus kedua dan ketiga, yaitu pembelian melalui retail daring di luar sistem informasi pengadaan pemerintah menggunakan UPKKP, dan pembelian melalui retail daring di luar sistem informasi pengadaan menggunakan UP Tune. Untuk studi kasus yang keempat, yaitu pembelian melalui retail daring dalam sistem informasi pengadaan menggunakan LS, akan kita bahas pada video berikutnya. Mudah-mudahan materi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.